Dalam hal demokrasi kita harus timbang secara kritis ya. Ada capaian yang baik, tapi juga ada banyak hal yang kurang dan kita katakan luput. Kita lupa ada komitmen bersama soal pemberantasan korupsi, soal penegakan HAM, soal terciptanya kesejahteraan. Itu PR-PR yang terus membayangi kita. Ada sesuatu yang harus dikoreksi. Misalnya, mengapa mereka itu mengabaikan sejarah masa lalu? Anak-anak muda itu menikmati demokrasi enggak? Menikmati. Kan? Tetapi mengisi kebebasan yang ada agar mengawal, agar pemerintahan on the right track. Nah ini yang butuh diingatkan. Mungkin mereka bukan nggak mau belajar, tapi jangan-jangan cara kita menyajikan proses sejarah pembelajaran lalu buat nggak menarik. Anak-anak muda kan mungkin aware Mas dengan teman-teman aktivis Ya, 98 waktu itu. Tapi ketika hari ini kemudian mereka masuk ke dalam sistem atau pertarungan politik sebagai politikus gitu. Cara mereka membelok dan lain sebagainya ini piye Mas menjawab itu? Karena itu jangan terkesima pada tokoh sekarang. Supaya tidak ingin frustasi. Beri ruang anak muda menerjemahkan yang disebut tokoh itu apa terdefinisi. Tetapi kita harus terus mengingatkan bahwa ada values-values ketokohan itu akan tumbuh dan bersemi jika kita memegang apa yang disebut dengan values apa yang kita tanam. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gudito. Saya Ardhito Ramadan. Di acara Kelas Wahid Kompas.com. Ngobrol gas pasti nampol. Yo. Gaspol. Yes. Ini lagi laga tandang. Laga tandang. Cukup jauh kita menyeberang, kita bosan di Jakarta, friend. Betul sekali. Makanya kita lihat suasananya sahabat Kompas.com nih joglo begini, pendopo. Kita Gemericik air. Kita sedang ada di Yogyakarta. Yes. Dan sudah diterima di markasnya mantan aktivis 98. Wah, siapa Dito ini? Ini beliau adalah seperti disebut oleh Bung Tatang tadi, mantan aktivis 98 dan juga sekarang berkarir di dunia akademisi ya. Ya. Pengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau adalah Mas Ari Sujito. Terima kasih Mas sudah menerima kami di sini. Sama-sama, selamat datang. Yes. Mas Tatang dan Mas Dito. Ini mahasiswa UGM ya, wakil rektor, Ada wakil rektornya juga. Oh, iya, wakil rektor. Bidang kemahasiswaan lagi. Cocok berarti ya. Cocok. Ya. Mas Ari, mungkin kita memulai berbicara, kita akan banyak bicara soal gerakan mahasiswa sebenarnya dalam episode kali ini. Dan kalau kita berkaca pada sejarah Indonesia adalah gerakan mahasiswa yang paling masif, salah satunya adalah 98 begitu ya Mas Ari. Kita pengen tahu nih dari kacamatanya Mas Ari sendiri melihat bagaimana reformasi berjalan selama 26 tahun ini, bagaimana menyikapi capaian reformasi ini Mas Ari? Ya, kalau kita lacak secara serius berdasarkan ya saya ngamati langsung kemudian dokumen tulisan-tulisan memang kita ada hal-hal yang kita bisa akui jauh lebih baik dibandingkan era Orde Baru. Karena itu reformasi memberi pesan demokrasi. Dan karena itu pula kalau ada seorang ketua BEM bilang bahwa era Orde Baru lebih baik dibandingkan era sekarang itu dia nggak pernah ngalami aja era Orde Baru itu buruk gitu. Yeah. Dia bilang era sekarang lebih jelek dibandingkan Orde Baru gitu. Tapi dalam hal demokrasi kita harus timbang secara kritis ya. Ada capaian yang baik, tapi juga ada banyak hal yang kurang dan kita katakan luput. Karena terjadi gap antara cita-cita besar untuk menghasilkan demokrasi, transformasi masyarakat sipil. Sekian banyak fakta menggambarkan ada institusi berdiri tapi keropos gitu. Kita ada lihat misalnya ada DPR kita, ada parlemen, kemudian ada MPR, ada DPD, kemudian pemerintahnya dicanangkan dengan governance reform dan seterusnya. Ada pilkada dan seterusnya. Tetapi penyakit-penyakit mengenai oligarki, corruption, politik dinasti itu adalah menyelimuti masalah yang terus membayangi kita. Sehingga saya katakan kita fair, ada capaian tapi juga ada hal-hal yang memang belum dicapai. Itu yang saya sebut dengan hal yang luput tadi. Kenapa akhirnya itu luput akhirnya Mas? Dan dalam proses 25-26 tahun kita berdiri dari pasca reformasi itu sekarang di demokrasi, kenapa akhirnya pola-pola itu masih terbentuk sampai hari ini? Ya harus kita akui bahwa konsolidasi demokrasi kita gagal. Ya.
itu yang menjadi faktor penyebab mengapa kadang-kadang dulu kawan jadi musuh, terus kemudian dulu musuh menjadi kawan, terus apa bedanya musuh dan kawan begitu? Udah tiba-tiba kok berkolaborasi begitu. Nah, apa hubungannya sejarah masa lalu yang pernah kita raih itu kemudian bisa begitu cepat gitu? Saya tidak menolak dinamika itu terjadi, tapi kadang-kadang ada problem serius ya soal kita lupa ada komitmen bersama ya, soal pemberantasan korupsi, soal penegakan HAM, soal terciptanya kesejahteraan, terus soal keadilan rakyat dan sebagainya, reformasi hukum dan sebagainya. Itu PR-PR yang terus membayangi kita. Yang terbaru adalah soal politik biaya tinggi. Saya kira sekarang ini reformasi itu mestinya menghasilkan demokrasi, mestinya dirayakan bagi semua orang. Tapi sekarang ini ada gejala bahwa karena politik semakin mahal, yang bisa merayakan untuk masuk dalam kontestasi itu mereka yang berduit. Ini menurut saya adalah bagian dari pengingkaran demokrasi. Tapi siapa yang salah? Pertanyaan saya kan. Ini karena kita sama-sama gagal melakukan konsolidasi untuk mengawal itu. Dan saya rasa ada teman-teman yang terus konsisten berjuang gitu ya. Dan rasa-rasanya poin saya adalah kita harus mulai menggeser paradigma kita di dalam melakukan transformasi ke depan agar demokrasi ini on the right track. Kita harus membenahi negara tapi benahi dan perkuat civil society. Nah, karena kalau tidak kita bisa cukup rentan pada persoalan-persoalan seperti ini. Mas bicara tentang civil society, bahwa kita akui mahasiswa, gerakan mahasiswa adalah salah satu elemen dari civil society yang paling kuat ya di sejarah Indonesia, 98, 66 dan sebagainya. Cuma menjadi pertanyaan publik akhir-akhirnya adalah mungkin kita tahu kok rasanya gerakan mahasiswa di pasca reformasi ini tidak segarang dulu ya. Padahal kalau seperti yang Mas Ari ceritakan tadi, ya bisa dikatakan masalah yang terjadi hari ini ya bisa dinilai sebagai pengulangan aja dengan apa yang terjadi sebelumnya pernah terjadi. Sebelum 98, korupsi, nepotisme dan sebagainya. Itu Mas Ari melihatnya apa yang menyebabkan itu, Mas? Jadi pertama memang kita nggak boleh perbandingan itu ya karena melepaskan konteks. Karena apakah masalah yang dihadapi dulu dengan sekarang tentu sangat berbeda. Eranya juga berbeda. Tetapi substansi problem yang diperjuangkan demokrasi sebetulnya sama. Oke lah, teman-teman mahasiswa sekarang ini nggak mengenyam praktek otoritarisme sebenarnya Orde Baru. Tapi sekarang ini kan banyak ketimpangan misalnya, ketidakadilan policy internasional yang terlalu mendikte pada kita. Itu harus menjadi isu-isu yang penting untuk menjadi perhatian kita soal pendidikan dan sebagainya. Diskrepansi. Nah, poin saya adalah hal-hal kayak gini mestinya menjadi radar yang harus diolah sehingga mahasiswa itu dengan caranya tetap tidak kehilangan sikap kritis. Nah, saya tidak juga pengen terjebak pada romantisme semata masa lalu karena setiap zaman itu melahirkan generasi dan setiap generasi itu melahirkan sejarahnya. Tetapi menerjemahkan hari ini tantangannya kayak apa misalnya? Ini begitu banyak sebenarnya isu bisa diangkat. Soal misalnya politik biaya tinggi ini tidak pernah menjadi radar perhatian teman-teman. Nah, sekarang memang harus kita akui liberalisasi, kebebasan informasi dan seterusnya ini fakta yang membuat teman-teman bisa pesta memanfaatkan itu. Tetapi kan belum tentu memanfaatkan kebebasan informasi itu agar demokrasi makin berkualitas. Dan ketika kita menikmati kebebasan informasi, jangan sekedar dibandingkan dulu. Dulu nggak ada kebebasan, sekarang ada. Berhenti di situ nggak bisa dong. Udah dua dekade. Kebebasan informasi ini harus punya kualitas bagi perubahan kebijakan. Harus mampu meng-empower masyarakat. Misalnya begini, ketika orang bisa mengakses kekuasaan dan orang bisa melihat tiba-tiba ditindas orang di pinggir dan kemudian diangkat di medsos gitu, itu bagus banget. Tetapi yang perlu kita pesannya apa? Agar orang lain tahu dan ikut mengawasi. Kalau mengawasi berarti harus ada perubahan. Kekuasaan mestinya karena diawasi tidak hanya diawasi oleh parlemen, tapi diawasi oleh publik. Nah, kualitas kebebasan informasi seperti ini yang sebetulnya kita masih minum. Saya tidak menyalahkan anak muda, tetapi ada hal-hal yang perlu dibenahi maksud saya. Gitu. Saya bangga anak muda itu kreatif gitu, tapi ada sesuatu yang harus dikoreksi.
Misalnya, mengapa mereka itu mengabaikan sejarah masa lalu? Padahal sejarah otoritarisme bisa saja kembali terjadi. Berulang, ya. Beberapa negara terjadi. Ancaman otoritarianisme kembali sangat mungkin. Ya, karena anak-anak muda itu kan perlu diajak untuk berpikir faktor apa yang membuat hari ini ada, ini realitas global, kemudian nasional maupun lokal, dan apa yang kita kira mengancam. Anak-anak muda itu menikmati demokrasi enggak? Menikmati. Kan? Tetapi membantu mereka untuk mengetahui bahwa kebebasan informasi, orang bisa bersuara di TikTok atau di media sosial yang begitu banyak, itu kan dampak dari reformasi. Kebebasan informasi. Tetapi mengisi kebebasan yang ada agar mengawal, agar pemerintahan on the right track. Belum ada ke sana ya. Nah, ini yang butuh diingatkan. Ini fenomena etika politik itu terlalu lemah di dalam perbincangan. Ya, di perbincangan sehari di tongkrongan mereka dan sebagainya nggak muncul ya Mas ya. Di dunia politik juga begitu. Kalau misalnya begini, ini pelanggaran etik. Etik itu sebagai satu nilai yang menjadi dasar kuat dalam hukum. Tapi ketika bertarung di persidangan, etik itu lepas semua. Nah, saya itu sejak awal meyakini bahwa kalaulah percaya pada hukum, jangan segalanya itu menjadi penentu. Dia hanyalah salah satu aspek saja. Dia harus dikontrol oleh bagaimana pers yang bisa mengingatkan, terus kemudian partisipasi masyarakat, ya. Kemudian ruang-ruang ini bisa mampu membantu agar hukum ini tidak sebagai penentu, tapi hukum ini salah satu pilar saja. Contohnya apa? Pemilu di Indonesia itu sudah berlangsung sekian kali. Tapi orang hanya puas bahwa kalau pemilu damai, kemudian nggak ada sengketa rampung, nggak ada kekerasan. Tapi pelanggaran pemilu banyak nggak? Ada fakta-fakta tentang money politik sebagai peristiwa politik terjadi, tapi ketika dikonversi menjadi peristiwa hukum nggak ada tiba-tiba. Terbukti. Itu artinya apa? Oke, hukum itu hanya satu aspek saja, jangan itu menjadi penentu, maksud saya itu loh. Maka itu, kalau pemilihan kepala desa, kan ketahuan nih, mestinya ini yang partisipasinya begini, siapa yang manipulasi, harusnya diselesaikan di situ. Bukan ditarik ke atas gitu, ujung-ujungnya adalah ya mereka nggak tahu realitas itu. Maka itu ada sebuah buku, bagaimana demokrasi itu mati. Demokrasi itu mati justru di kotak suara. Demokrasi justru mati di kotak suara. Anda bisa bayangkan dari pemilu ada ironi-ironi soal suara yang pindah, hilang, coblosan kayak gitu. Padahal kita mengelulukan pemilu itu adalah salah satu narasi besar tentang demokrasi. Ya, tapi itu justru dimatikan di kotak suara. Dengan proses-proses yang manipulatif, kecurangan-kecurangan itu yang akhirnya membentuk itu. Nah, tetapi kan itu sebagai peristiwa sosial, peristiwa politik terjadi. Tapi ketika dibuktikan secara hukum, nggak ada. Terbukti. Karena hukum itu berjarak pada realitas sosial, faktanya. Hukum berjarak dengan realitas sosial. Nah, ini juga harus kita koreksi ya. Bahwa tantangan ke depan itu, kalau menjadikan hukum sebagai salah satu pilar, maka politik juga harus dibersihkan. Karena politik itu memproduksi undang-undang hukum. Dan sebaliknya juga. Kalau tiba-tiba ada undang-undang itu sesuai dengan selera politisi kan repot. Tapi kenyataannya kan banyak sekali. Kayak gitu. Nah, itu artinya Mas, jangan kita itu berlaku berat sebelah. Mempercayakan hukum sebagai segalanya. Mas, aku juga pengen tanya ini kan yang sering muncul kemudian di gejolak hari ini ketika banyak anak muda, anak kampus gitu. Mereka sudah bisa mengakses sosial media secara masif. Akhirnya ketika ada demo-demo yang masif turun ke jalan, bahkan menurutku apa ya, pakai bahasaku adalah kayak seolah-olah mereka juga digembosi sendiri oleh mahasiswa yang lain yang tidak sepakat dengan pergerakan yang turun ke jalan karena dibuat macet lah, apalah dan lain sebagainya. Tapi menurut Mas Ari sendiri, ketika kemudian protes-protes itu dialihkan ke ruang-ruang media sosial, apakah itu akan cukup efektif dan berdampak ketika kita tahu itu juga dunia maya yang mungkin juga punya jarak dengan realitas sosial yang terjadi? Sekarang memang banyak pilihan. Orang mengartikulasikan sesuatu. Itu harus kita akui. Selain turun ke jalan, kemudian ada diskusi. Mereka membuat mosi lewat media
sosial dia buat protes atau sikap kritis. Pertanyaannya adalah apakah ini satu sama lain ini saling terhubung? Dan apakah ini tidak hanya sekedar suara satu sama lain gembrengeng gitu? Ya. Nah ini PR kita Mas. Kita nggak boleh juga mengukur semuanya harus demonstrasi kayak zamanku. Iya. Enggak. Tetapi suara yang kita artikulasikan lewat media sosial yang seperti apa? Yang bisa punya pesan untuk memperbaiki keadaan. Banyak kan di situ. Nah, saya ingin bayangkan itu untuk membantu bahwa kita cari jalan tengah, gap antar generasi. Dialog lintas generasi untuk menjadikan momentum 98 ini penting karena tidak banyak anak-anak muda itu tahu. Mungkin mereka bukan nggak mau belajar, tapi jangan-jangan cara kita menyajikan proses sejarah pembelajaran lalu buat mereka nggak menarik. Ya. Benar, ya. Atau sebaliknya juga menu-menunya sekarang terlalu instan. Sehingga makanan aja cepat saji yang disantap gitu. Nunggu nasi goreng lama sekali gitu. Nah, poin saya ini yang harus kita gap ini bukan semata-mata saling mengunci dan saling menyalahkan. Tapi reformasi 98 harus mampu menghasilkan refleksi untuk mencari jalan pembaruan di dalam menafsir masa depan Indonesia. Bukan sekedar demokrasi atau anti demokrasi sekedar itu. Tetapi demokrasi yang seperti apa? Jelas kita setuju pada demokrasi. Tapi demokrasi yang apa yang berkualitas? Kita pernah, saya itu agak galau kalau misalnya kita itu untuk membangkitkan kembali itu nggak mudah karena pernah mempraktekkan demokrasi. Ya. Beda dengan zaman kami itu ada politik harapan. Yang apapun demokrasi yang penting kebayang Soeharto ya. jatuh, reformasi kita buat gitu tata awal itu paruh pertama dalam satu dekade itu kita wah senang gitu. Wah, semua partai politik jadi anggota KPU dan semua ngawasi itu. Kemudian berlangsung jalan itu. Tapi lupa tadi loh metamorfosis Orde Baru itu terjadi. Jadi watak Orde Baru itu nggak lepas. Maka itu saya katakan orang gampang lupa sekarang. Politik yang melupakan itu akan membuat kita itu nggak jernih. Itu yang memperkeras gap orang masa lalu. Satunya yang masa lalu sekedar romantisme, yang sekarang nggak mau dicocoki. Ini eraku gitu. Ya. Benang merah jembatannya putus. Nah, kita butuh jembatan itu. Maka saya usulkan cara membaca 98 itu biarlah dituturkan dan diinterpretasikan sebagai topik menarik. Tapi dunia batin teman-teman dulu sama apa yang diimajinasikan sekarang membaca 98 itu penting. Karena itu perlu juga disodori. Saya kira sekarang ada di media sosial ada IG, Instagram, ada TikTok ada. Itu harus kontestasi informasi harus diwarnai pesan-pesan itu. Oh ya harus masuk ke kanal-kanal itu ya. Iya. Ya bagaimanapun juga kita tahulah kalau anak-anak muda seleranya itu kan kadang-kadang soal cara. Ya, teknisnya ya. Isinya belum tentu, maka itu manfaatkan itu nih, kontestasi merebut arena tapi values apa yang kita tanam di situ. Dan saya masih optimisme kalau kita melakukan sesuatu maksudku. Mas, tapi apakah seefektif itu menggunakan media sosial saja untuk Ya. melakukan sebuah gerakan gitu? Karena kan kita tahu kadang-kadang media sosial juga hanya bubble saja yang tidak mewakili realita di lapangan begitu, Mas. Ya oke, ini pertanyaan Dito ini buat kita bagus karena ada kalanya kita memang percaya bahwa generasi sekarang bisa menerjemahkan zamannya, tapi ada kalanya luput. Nah maka itu ada yang disebut efektif ketika dia menciptakan orang yang dulu nggak tahu jadi tahu. Ya. Masih awareness ya. Oke. Kedua setelah tahu ngomong apa, punya kesadaran kritis. Ya. Oke, tahu punya kesadaran kritis terus ngapa? Ikut terlibat emansipasi, bergerak itu good. Oke. Nah, cuman Mas, memang eranya beda. Saya mengalami ya, saya sebagai wakil rektor itu menghadapi mahasiswa sekarang itu beda. Enggak, ini gampang patah gitu. Nah, tapi apakah semuanya begitu? Enggak juga. Ya. Tapi ada fenomena begini. Oleh karena itu, kami harus kreatif untuk memfasilitasi mereka agar mereka tangguh lagi. Tapi tangguh itu bukan berarti dia harus fisik ikut main bola atau enggak, tapi dia harus didorong untuk berpikir kreatif. Nah, kecerdasan mereka juara Mas, sains segala itu juara gitu. Tapi apa makna dari juara itu?
Nah, oleh karena itu saya katakan kan orang berlomba itu kalau grup itu berlatih kerjasama, Ya. berlatih ngomong di depan umum, berlatih menghargai, berlatih membaca tentang juri itu kayak apa. Sama juga demokrasi. Ya. Kalau sekarang ini kita katakan bahwa reformasi ini ada capaian yang positif, kita katakan berhasil, tapi ada yang gagal. Ya ini semata-mata tidak kontribusi anak muda. Enggak. Tapi sekali lagi katakan saya runut dalam sejarahnya, ya kita ini terlalu permisif atas keculasan-keculasan yang sebenarnya itu bagian dari metamorfosis masa lalu. Maka Artinya, itu ya Mas, membiasakan gimana caranya PR besarnya membuat mereka berpikir secara esensial ya, tahu dari sejarahnya, nggak lepas dari sejarahnya itu dengan apapun mekanisme yang ada di depan mereka hari ini gitu ya. pesannya itu apa? Pesan kemanusiaan, pesan keadilan, pesan pemerataan. Itu kan sebenarnya di era apapun dulu ada, cuman diartikulasikan dengan seperti apa. Orang bicara teknologi, artificial intelligence, 4.0, teknologi baru kayak gitu. Itu pesannya apa? Otak kita lah yang sebenarnya mendesain itu. Pesan orang untuk kecepatan menerjemahkan sesuatu itu apa yang mempromosikan kemanusiaan, mempromosikan keadilan, itu diisi itu. Sehingga saya katakan bahwa nggak ada sesuatu yang harus dihentikan dari teknologi, tetapi mengisi agar teknologi itu tidak memperbudak, tapi kita manfaatkan untuk cita-cita kemanusiaan, pemerataan, keadilan global dan sebagainya. Mas, Itu harus tertantang ke sana. Menurutku ya. kalau kita berbicara soal cara pandang anak muda terhadap aktivisme kampus, mungkin saya agak flashback ke masa saat saya kuliah kurang lebih 10 tahun lalu. Ada anggapan teman-teman tuh berkata bahwa percumalah jadi aktivis kampus, jadi ketua BEM dan segala macam. Pada akhirnya saat lulus akhirnya bukan menyerah dalam keadaan juga, tapi akhirnya mencoba untuk ya kehilangan juga idealismenya gitu. Dan itu agaknya juga terbukti oleh kakak-kakak aktivis 98 ini yang kita lihat. Tokoh-tokoh yang sangat gahar pada saat 98 akhirnya berteman, berkawan dengan sosok yang dulu dilawan begitu. Misalnya Ini mungkin sudah diungkit juga oleh Mas Aji Mas Ari di awal gitu ya. coba Bagaimana melihat fenomena perubahan sikap yang terlalu 180 derajat ini? Oke. Saya bilang gini ya. Daya tarik organisasi kemahasiswaan seperti BEM, terus organisasi ekstra itu rendah sekarang. Ya. emang kerasa banget ya, Mas. Orang mau ngeksis tidak harus ikut organisasi Kampus. itu loh. Nah, tapi yang lupa kita seringkali lihat secara serius bahwa organisasi itu akan melatih kita untuk ditempa, berinteraksi, bertarung begitu secara. Nah, karena itu nggak usah membelah antara online dan offline gitu. Saya setuju Mas bahwa ketika dia tidak menjanjikan cita-cita baru, apalagi soal pembelokan orang dunia begini-begini, ya saya susah di setiap sejarah selalu ada begitu Mas. Dulu orang belok sana, nggak ada orang belok sini gitu. Itu dari dulu ada juga. Cuman saya kira sekarang ini harus mampu menerjemahkan organisasi mahasiswa itu tidak hanya heroismenya sekedar cara lama, tapi kita harus cara baru. Tapi juga jangan sampai dangkal, sekedar mengikuti logik internasional kapitalisme atau kapitalisme global, mengikuti semuanya 1.0 gitu. Tapi misi kemanusiaannya, misi ekologinya itu tetap harus dibawa. Saya ingin mengatakan begini Mas, bahwa apa yang kita saksikan era perubahan baru, era post-truth misalnya, kita tahu persis informasi yang berseliweran, kita kadang-kadang susah membedakan ini benar atau salah. Hal yang salah nggak ada yang ngingatin, berulang-ulang dianggap benar gitu. Ini PR kayak gini. Nah, menurut saya organisasi yang saya bayangkan ke depan, dia harus menjadi arena pembentukan karakter mahasiswa. Saya memang tarik ulur Mas, di kampus juga begitu. Yang pengen instan, ada yang pengen wah ini romantis, romantis masa lalu kayak gitu. Tarik ulur. Tapi kita cari titik temunya. Tapi gini Mas, maksudku piye caranya ketika misalnya teman-teman mahasiswa yang sekarang aja misalnya mereka tenar dengan sejumlah nama-nama tokoh yang dulu erat dengan 98. Misalnya tadi yang pengen disebut Dito adalah Budiman Sujatmiko saja nih. Cuman gak ketua kawan-kawan saya juga itu. Itu kan.
Nah, ketika sebenarnya tuh kalau aku lihat anak-anak muda kan mungkin aware Mas dengan Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah, teman-teman aktivis Ya, 98 waktu ya. itu. Tapi ketika hari ini kemudian mereka masuk ke dalam sistem atau pertarungan politik sebagai politikus gitu. Artinya kemudian cara mereka membelok dan lain sebagainya ini merasa Jadi tidak ada role model yang bisa di role ini model deh. yang buat mereka sama aja politik pragmatis juga kok akhirnya. Nah, piye Mas menjawab itu, apakah itu kemudian juga tidak menjadi salah satu kekhawatiran bahwa akhirnya gerakan-gerakan mahasiswa itu jadinya banal aja. Karena buat mereka ya nanti gue juga geser aja kok. Kayak gitu piye Mas? Persepsi itu bisa dimaklumi ketika masyarakat lebih mengandalkan tokoh. Tapi saya rasa sekarang ini anak-anak muda itu banyak tokoh tiba-tiba muncul gitu. Ya. Nah, cuman kan ketokohannya basisnya pada apa? Misalnya anak-anak muda yang melakukan penyelamatan atas kasus kekerasan pada anak. Ada anak muda yang melakukan penyelamatan pada lingkungan. Terus anak-anak muda yang membuat ekonomi kreatif membantu menangani kemiskinan. Korban kekerasan seksual dan seterusnya itu. Itulah tokoh-tokoh yang nggak bisa terjemahnya harus menjadi tokoh-tokoh politik besar begitu. Sehingga frustasi ketika ada pemilihan. Kita harus fair juga. Iya. Oleh karena itu saya percaya bahwa beri ruang anak muda menerjemahkan yang disebut tokoh itu apa terdefinisi. Tetapi kita harus terus mengingatkan bahwa ada values-values baik itu konstitusi ya. Tadi loh soal keadilan, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada pesan-pesan soal perdamaian atau soal pendidikan dan pemerataan dan seterusnya itu. Nah pesan itu kalau ini bisa diolah menjadi narasi yang bisa diterjemahkan oleh anak-anak muda, dia akan bisa jadi tokoh. Jadi gak gampang frustasi. Oke. Artinya jangan mendewakan Tokoh. tapi value. Iya. Ya, values. Nah, itu bisa melekat pada siapapun kan? Eranya sekarang tiba-tiba ada anak-anak muda di kelompok gitu ya yang bisa melakukan penyelamatan laut yang dirusak oleh Wah, itu jadi viral. Ya. Itu tokoh, Mas. Misalnya Pandawara, Betul. bersih-bersih sampah misalnya. Ya itu maksudku eranya sekarang begitu, Mas. Cuman kepingan-kepingan peristiwa yang bergerak dengan anak muda itu harus kita recognize sehingga ini membaca Indonesia positif bahwa anak muda ini ada yang berprestasi dari pejuang tapi ada juga jadi korban narkoba terus kemudian perkelahian gitu. Nah ini harus diatasi tapi ini diangkat terus. Nah reformasi ini harus dibaca itu. Artinya aktivisme anak-anak muda zaman sekarang juga ya memang sudah berbeda dari dulu yang berunjuk rasa dan sebagainya, tapi dia punya saluran-saluran lain yang mungkin boleh dikatakan jauh jadi lebih konkret ya, melestarikan lingkungan lah. Yang penting value-nya tidak berubah. Ya, karena itu jangan terkesima pada tokoh sekarang. Supaya tidak ingin frustasi. Oke. Tetapi ketokohan itu akan tumbuh dan bersemi jika kita memegang apa yang disebut dengan values, apa yang kita tanam. Maka refleksi reformasi itu harus membaca itu anak-anak muda. Karena itu kita harus fair. Ada hal-hal yang harus kita selamatkan dari anak-anak muda. Jangan sampai mereka jadi korban dari kapitalisme global yang hanya menjadi skrup-skrup hamba-hamba kelompok imperialis global itu. Nah, tapi dia harus dengan kreativitasnya melakukan penyelamatan. Dan di beberapa jaringan internasional juga banyak kok yang melakukan penyelamatan lingkungan, terus mental health, ada gerakan kemanusiaan gitu banyak sekali. Ya. Climate change misalnya soal climate change ini jangan hanya menjadi komoditas negara-negara maju, negara-negara berkembang. Apakah orang-orang lokal, gerakan masyarakat ini nggak ada hubungannya? Ada, banyak sekali mereka melakukan penyelamatan itu, anak-anak muda itu. Ya. Nah, maka itu pikiran saya, jangan sekedar menilai anak-anak muda dari satu sisi, maksudku itu. Kalau kuliah itu ya jangan hanya IP-nya tinggi penilaiannya, tapi juga harus ada track record. Nah, yang kami lakukan, maaf ya, di UGM itu membuat terobosan apa yang disebut dengan rekognisi aktivisme. Rekognisi aktivisme. Jadi kalau kamu ini tantangan zaman saya sama sekarang itu beda sekali. Dulu itu kuliah bisa 10 tahun, 9 tahun. Sekarang kan maksimal 6-7 tahun. Maksimal. Setelah itu lepas out. Nah gimana caranya agar orang tidak hitam putih? Jadi aktivis ataukah kalau jadi aktivis nanti nggak lulus.
Atau sebaliknya nanti kalau hanya sekolah aja nggak punya Nggak aktif. ruang-ruang, oke, saya buat jembatan itu. Yang saya lakukan saya buat peraturan rektor. Jadi aktivisme kamu misalnya fakultas kedokteran, kamu kuliah di kedokteran, kamu menghimpun masyarakat membuat edukasi alternatif sehat atau menghimpun kepemimpinan anak-anak pertanian buat pertanian organik, dia bisa di SKS kan, Mas. Dan kemudian ada namanya saya sebut dengan surat keterangan pendamping ijazah. Kamu lulus itu ada bisa 10 maksimal prestasimu itu. Itu kamu misalnya kuliah di jurusan pertanian, tapi kamu bisa nulis. Ya. Itu bisa dilampirkan. Nah, kalau kamu lamar kerja itu menjadi bagian itu. Ya. Dan itu di-recognize apakah berupa SKS dalam Ya. perkuliahan maupun dalam bentuk SKPI namanya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu sebenarnya adalah cara kami untuk melakukan jembatan penghubung agar cara melihat aktivisme itu tidak hitam putih. Ya. Nah terakhir nih Mas, sebagai pamungkas aku pengen tahu, kalau kita bicara akhirnya Mas Ari sebagai mantan aktivis 98, kalau aku tanya soal apa yang sebenarnya harus dimaknai hari ini tentang Mei 98 yang mungkin bisa langsung diambil oleh anak-anak muda sekarang, apa Mas? Saatnya sekarang ini manfaatkan energi anak-anak muda itu untuk belajar saling memahami, dan tantangan bangsa Indonesia ini makin besar dan membutuhkan peran anak muda. Pengalaman Mei 98 harus menjadi inspirasi buat anak-anak muda bahwa kita bisa melakukan perbaikan itu. Gimana jejak masa lalu yang bisa dipelajari, dan hari ini ada realitas yang begini, pelajaran apa yang bisa dikutip. Poin saya adalah janganlah hanya belajar di kampus, dan janganlah masa depanmu sekedar dipagari oleh sekedar bekerja berdasarkan logika global. Tetapi cita-cita kebangsaan kita tentang reformasi, demokrasi harus kita perbaiki sekarang. Apa hubungannya memperbaiki demokrasi ini buat nasib anak muda? Pasti ada. Ya. Kalau kita ini nggak makin demokratis, terus kita nggak bisa bergaining pada ekonomi politik global gitu, tiba-tiba ada pengangguran besar, kita nggak bisa bergerak apa-apa. Tiba-tiba ada kemiskinan, ada ketimpangan gitu. Jadi sederhananya adalah membuat demokrasi itu menjadi perbincangan dan dirasakan sehari-hari. Reformasi itu harus menjadi perbincangan. Pesan-pesan reformasi itu harus menjadi perbincangan sehari-hari. Apa hubungannya reformasi ini, kalau ini saya bicara soal refleksi ya, dengan nasibku sebagai pekerja, nasibku sebagai perlindungan hak-hak masyarakat sipil, tentang pelayanan publik yang baik, tentang kesehatan, hak dasar. Itu yang menerjemahkan reformasi ke dalam hal-hal praksis itu. Sehingga apakah ini nggak ada hubungannya dengan reformasi? Ada dulu nggak langsung, bisa, karena ya. dulu yang penting Soeharto jatuh, Turun, ya. begitu. Nah sekarang ini era di mana istilah reformasi itu dengan perbincangan-perbincangan hari ini yang keseharian. Maka itu everyday life politics itu penting. Politik keseharian itu penting. Demokrasi itu tidak hanya identik dengan pemilu, Mas. Ya. You mengawasi keseharian, pelayanan publik, anak-anak muda, supaya energinya anak-anak muda yang banyak itu nanti teralirkan ke sana. Jadi orang itu nggak ada kesempatan lagi untuk umpat-umpatan beda agama, umpat-umpatan beda etnis, nggak ada energi lagi. Ya. Karena membincangkan keseharian. Ya jangan kolot kayak model misalnya harus narasinya harus begini, masa lalunya begini, Ya. tapi cara baru menerjemahkan everyday life politik itu agar demokrasi itu bisa dirasakan sehari-hari. Jangan sampai ada misalnya begini, ada orang bilang gini, rakyat nggak butuh demokrasi, yang penting bisa bekerja, yang penting bisa makan. Nah, bisa makan atau bekerja itu ada hubungannya demokrasi. Nah, tugas mahasiswa menerjemahkan ini hubungannya di mana? Menjadi jembatan dan penghubung. Intelektual harus kena, harus mampu istilahnya menembus batas, ya, tidak masuk dalam partisi-partisi. Oke. Siap. Yes. Mas Haris Juto, terima kasih banyak Sama-sama, Om. untuk kebersamaan, Bincang-bincang. refleksi dan sedikit nostalgianya kemarin kita Iya, berharap iya. tetap sehat, semoga nanti Yoi. juga harapan-harapan keinginan itu tadi soal banyak hal yang masih menjadi tantangan kita bisa terjawab ke depan. Yes. Semoga Mas kita berjuang bareng. Kita berjuang bareng.
Terima kasih sahabat kompas.com sudah sudah menyaksikan kami. menyaksikan kita dan semoga tercerahkan Tercerahkan. Bahwa memang banyak yang luput tapi kita harus tetap optimis gitu Tang ya. tetap optimis dengan caranya sendiri Dengan anak cara muda masing-masing, bisa, yes. gitu ya. Itu terima kasih sahabat Kompas.com, sekali lagi saya Tatang Guruto. Saya Rito Ramadan. Tetap ngegas dan tetap nampol. Yeay.